Apakah kalian masih dibuat penasaran dengan tayangan film KKN di Desa Penari? Hal ini lantaran film bergenre horor tersebut tengah ramai diperbincangkan di media sosial belakangan ini. Film yang disutradarai Awi Suryadi ini diangkat dari kisah nyata saat sejumlah mahasiswa tengah melakukan KKN, kuliah kerja nyata, di salah satu desa di Jawa Timur. Film KKN di Desa Penari mengisahkan kejadian mistis yang menimpa 6 mahasiswa KKN yang bernama Nur yang diperankan Tisa Biani, Widya, Adinda Thomas, Ayu, Agnini Hakwe, Bima, Ahmad Megantara, Anton, Kelvin Jeremy, dan Wahyu Fajar Nugraha. Mereka bertemu dengan kepala desa yang bernama Pak Prabu yang diperankan oleh Kiki Narendra. Pak Prabu mengingatkan untuk mematuhi seluruh aturan dan menghindari tempat terlarang di desa itu. Hari-hari yang awalnya normal, berubah menjadi mencekam, setelah Nur dan Widya diganggu oleh seorang penari. Dipaksa nari. Mereka ikut semua perkataan jin, sing jenenge jauh. Bima juga mulai berubah sikapnya dan membuat program KKN menjadi berantakan. Nur juga menemukan bahwa ada salah satu dari mereka yang melanggar aturan di desa itu. Kemudian mereka meminta tolong kepada Mbah Buyut yang diperankan Diding Boneng, yang juga merupakan dukun setempat untuk mengatasi permasalahan mereka. Setelah sempat mengalami penundaan selama 2 tahun, karena situasi pandemi COVID-19, film ini akhirnya tayang di bioskop di seluruh Indonesia, pada tanggal 30 April tahun 2022 yang lalu. Ada juga fakta menarik lainnya, dari film yang dibintangi Tisa Biani, dan Ahmad Megantara ini. Yuk langsung simak fakta-fakta film KKN Desa Penari berikut ini. Nama penulis dan desa hingga kini masih jadi misteri. Menariknya hingga saat ini, sang penulis alias Simpleman masih menjadi misteri, karena tidak ada yang tahu identitasnya. Selain penulis misterius, semua nama desa dan lokasi yang diceritakan pada kisah tersebut, sangat dirahasiakan oleh Simpleman. Ia hanya menulis, kota tempat kejadian itu berinisial B, sedangkan mahasiswa yang jadi korban dalam cerita itu, berasal dari kota S. Ditunda 2 tahun karena pandemi. Seperti yang diketahui bahwa film KKN di Desa Penari ini terpaksa ditunda untuk waktu yang belum bisa ditentukan hingga 2 tahun lamanya. MD Pictures sudah selesai menggarap film ini di tahun 2019 dan dijadwalkan tayang pada tahun 2020. Pada awal 2022, MD Pictures sempat mengumumkan akan menayangkan film ini pada bulan Februari. Namun sayangnya, para penonton diharuskan bersabar lebih lama lagi karena film kembali ditunda karena aturan PPKM. Pada akhirnya, film telah resmi tayang pada tanggal 30 April tahun 2022 yang lalu. Diangkat dari cerita horor viral di Twitter. Film KKN Desa Penari berawal dari kehebohan utas di Twitter dari user bernama Simpleman pada 2019 silam. Kisah horor itu diberi nama KKN di Desa Penari, dan diceritakan dari 2 sudut pandang berbeda, yakni versi Nur dan Widya. Kisah mengerikan itu, konon diangkat dari kejadian nyata. Proses produksi habiskan 15 miliar lebih. Manoj Punjabi, produser film KKN di Desa Penari, menjelaskan jika proses syuting film tersebut mengalami banyak sekali kendala. Bahkan gara-gara itu, biaya produksi pun membengkak hingga puluhan miliar rupiah. Banyak kesulitan, waktu itu kita syuting bulan November sampai Desember, lagi hujan-hujannya, bangun set di hutan sempat lengser. Banyak banget cobaan yang kita alamin, beber Manoj Punjabi. Iya, budget naik juga, tapi alhamdulillah selesai dengan baik dan semuanya lancar. Kisaran di atas 15 miliar rupiah, belum termasuk promosi. Memang gila, lanjutnya. Menimbulkan penyesalan dari penulis. Diungkap dari YouTube Raditya Dika, Simpleman merasa terganggu, sejak cerita yang diunggahnya jadi viral.
Belum lagi pihak yang mengalami kejadian secara langsung pun merasa terganggu, karena media sosialnya dipenuhi warganet. Padahal, para pihak terlibat telah menyembunyikan identitas, lokasi kejadian, sampai nama kampus mereka. Dirilis jadi dua versi berbeda. Film KKN di Desa Penari dirilis dalam dua versi yang berbeda, yakni uncut dan non-uncut dengan target usia penonton sendiri. Versi uncut hanya ditujukan untuk penonton usia 18 tahun ke atas. MD Pictures juga mempersembahkan poster film KKN di Desa Penari dengan teknologi terbaru yang bernama augmented reality. Tisa Biani alami kejadian mistis. Dalam acara gala premier KKN di Desa Penari yang digelar baru-baru ini, Tisa Biani yang memerankan karakter Nur sempat menceritakan pengalaman mistis yang dirasakannya saat proses syuting film berlangsung. Mengalami kejadian mistis bukan saat proses syuting, tapi sudah pulangnya. Pas di hotel itu aku sempat kecapean juga. Ada ngomong-ngomong sendiri gak jelas halu. Ngigo kata orang sih, ungkapnya. Itulah 7 fakta film KKN di Desa Penari yang penayangannya sudah lama dinantikan selama 2 tahun. Apakah kalian sudah menontonnya?